Purnawirawan, Pak Wawan, apakah mau segera dimulai? Sudah jam 4. Ya, terima kasih Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-6 berpuasa bulan Ramadan ini. Jadi hanya tinggal 24 hari lagi kita berpuasa. Tetap bersemangat. Alhamdulillah juga atas perkenannya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan kajian pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta kepada seluruh pengikutnya hingga zaman. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara ataupun sahabat-sahabat KPMI yang berada di Belgia, Luxembourg. Tadi saya lihat juga ada saudara saya di Bern, di Nairobi, di Jogja, di Indonesia, di Belanda, yang telah hadir pada kali ini. Semoga kajian kita ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah bersama kita juga telah hadir Ustadz Dr. Agus Ali Fauzi. Terima kasih Pak Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir kembali mengisi tausiah yang diadakan KPMI ini. KPMI merupakan keluarga pengajian Muslimin Indonesia di Belgia. Tema kali ini mengambil judul Hikmah Puasa untuk Kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tidak berpanjang lebar, acara kami serahkan kepada moderator Ustadz Mufti Arkan. Kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wawan. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita lantunkan hamdalah atas triliun nikmah yang tiada tercacah. Salah satu nikmat yang terindah, kita masih bertemu dengan bulan penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Al-Qudwah wal Qiyadah uswatun hasanah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan darinya syafaat. Yang sangat kami hormati dan kami sayangi, guru kami, ustadz kami, dokter kami, Haji Agus Ali Fauzi, PGD, Palmed, ICU yang sangat kami hormati. Ketua KPMI, Pak Wawan, para ustadz dan para tokoh masyarakat dari berbagai macam belahan dunia. Perkenankan saya Mufti izinkan memandu acara pada kesempatan kali ini. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sambutan, dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ceramah dan tanya jawab. Yang ketiga adalah doa dan penutup. Baik, kita langsung masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk kelancaran dan menambah lapis-lapis keberkahan, marilah kita buka bersama acara kita dengan membaca Fatihah liridhoillah wa bisafati Rasulillah wa ala kulli natin solehah. Bismil Fatihah al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-A'raf yang nanti ayat 31 beserta sari tilawahnya akan dibawakan oleh Ahina Anton Abdul Fattah. Kepada Ahina Al-Kiram, Mas Anton kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam khuzu
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Mas Anton Abdul Fattah dengan bacaan kalam ilahi yang sangat indah. Semoga Allah senantiasa menambah curahan keberkahan, merahmati dan meridhoi yang membaca dan kita semua yang menyimak. Ya amin. Ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya acara inti tentang hikmah puasa untuk kesehatan. Kebanyakan dari kita sudah mengenal Ustadz, ceramahnya viral di media sosial, meski dari kalangan medis, namun lebih dikenal dengan ceramah motivasinya yang unik dan lucu, menghibur namun penuh dengan pelajaran dan ilmiah. Beliau lahir di Surabaya, lengkapnya, mohon maaf kalau salah, saya Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PGD, Palliative Medicine, ECU. Betul Ustaz ya? Betul. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dari kecil sudah bercita-cita menjadi dokter sehingga terobsesi untuk mewujudkan Indonesia sehat. Beliau sekarang adalah Kepala Instalasi Paliatif Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, memberikan pendampingan pada pasien-pasien penyakit kritis. Di sela kesibukannya, beliau mengisi ceramah-ceramah kesehatan di mana-mana, pengasuh ngaji sehat di GTV, acara Sensai, Sehat Semangat Inovasi di TVRI, dan banyak tempat lainnya. Bahkan Ustadz, tadi pas saya share acara ini, ada salah satu teman saya kantor di Jawa Timur mengatakan bahwa sudah 4 kali mengundang Ustadz dokter di kantornya. Masya Allah, mabruk. Masya Allah. Baik, buka puasa dengan donat, minumnya kopi hangat, narasumbernya hebat, puasa kita makin semangat. Langsung saja kepada guru kami yang sangat kami sayangi, Ustadz Dr. Agus Ali Fauzi, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua KPMI Belgia, Bapak Wawan beserta seluruh jajarannya dan para ustadz, ustadzah serta jamaah pengajian KPMI Belgia yang kedua kalinya ketemu saya ini, semuanya yang sehat, semangat, dan berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan sekaligus melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, serta mengisi kajian Ramadan ini dengan tema kesehatan, kaitan puasa dengan kesehatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Ibu Saudara sekalian, yang kedua ini kaitannya puasa sama kesehatan. Jadi mudah-mudahan puasa sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Yang penting yakin dan gembira. Padahal ini di era prihatin dengan ada pandemi. Bisa fokus itu alhamdulillah, tapi kadang-kadang dipengaruhi oleh tidak boleh mudik, ya ada pembatasan bergerak dan lain sebagainya, itu campur aduk itu. Bagaimana nanti mensikapinya agar kita tetap sehat, aman dan juga sukses Ramadannya, itu yang intinya begitu ya. Tapi yang penting tetap sehatlah, itu karunia yang luar biasa. Rasulullah mengatakan ada dua kesempatan yang dua nikmat tapi sering lupa adalah kesehatan dan kesempatan. Ya, kesempatan untuk ibadah, kesempatan di bulan suci Ramadan. Seperti teman-teman saya banyak yang tidak bisa karena
sudah dipanggil duluan karena COVID ya. Yang terakhir adalah dokter spesialis kandungan dari Sidoarjo, tim COVID, itu sahabat saya ya. Jadi kasusnya alhamdulillah sudah menurun, tapi masih ada. Jadi kita harus tidak boleh kendor ya. Kalau kendor ya COVID molor lagi nanti ya. Jadi istiqomah itu memang berat, sangat berat ya. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam mensikapi pandemi itu berat sekali, ya berat. Nanti kita singgung bagaimana, saya ingin share aja, relax aja. Nanti kita tanya jawab supaya seru yang penting. Dapat ilmu tapi seru ya. Jadi bersyukur ya, meskipun virtual tapi tidak mengurangi makna. Jadi sekarang ada 3 yang kita hadapi: pandemi, krisis, stres ya. Nah, stres ini mulai banyak ini, mulai yang ringan, cemas, yang depresi, sampai yang psikotik ya, sampai yang kelasnya berat ini. Karena memang terlalu lama ya, hampir satu tahun lebih bahkan ya. Kita adaptasi itu, stres itu biasanya 3 bulan itu bisa coping mekanismenya bisa, tapi ini sudah berlama-lama. Jadi semua mengalami stres. Di bidang pendidikan bukan hanya mahasiswanya stres, dosennya juga stres ya. Jadi di rumah sakit dokternya juga stres ya. Pasiennya yang kena tambah stres lagi ya. Sampai sekarang ada sahabat saya, salah satu pimpinan di perusahaan yang masih saturasinya naik turun ya. Kemarin 97, sekarang langsung anjlok 75 dan lain sebagainya. Jadi memang nggak main-main ini COVID. Kemudian puasa Ramadan ini sebagai ibadah wajib kita juga mungkin bisa sebagai obat untuk mengatasi pandemi ini kalau kita bisa melaksanakan dengan baik ya. Jadi nomor 1 harus aman dan sehat. Itu disiplin protokol kesehatan. Saya tambahi bukan disiplin tapi konsisten ya. Konsisten disiplin protokol kesehatan meskipun saya sudah vaksin 2 kali ya. Tapi di salam saya melayani pasien lebih strict saya, karena pasien saya kanker stadium lanjut itu biasanya imunokompromis sehingga mudah sekali membawa virus ya, mudah sekali tertular. Kemudian vaksinasi sedang berjalan. Yang kedua, adanya stres itu sekali lagi harus disikapi dengan 3S ya, syukur meskipun dengan ujian yang berat, namun nikmat lebih besar ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Makanya jangan sampai mengeluh, nggak usah sampai gelo atau kecewa atau bagaimana ya. Dan kedua adalah sabar, perintahnya memang sabar. Ketiga, ini obat yang dahsyat adalah kita harus memperbanyak sedekah ya. As-shadaqatu daf'ul bala, dan juga sekaligus ini dengan sedekah yang banyak ditingkatkan, kita bisa mengatasi masalah ekonomi baik keluarga maupun masyarakat ya. Karena intinya itu kita harus berbisnis dengan Allah ya. Kalau bisnis dengan Allah pasti untung, pasti sukses ya. Kalau kita yang lain-lain belum tentu ya, malah banyak penipuan-penipuan. Saya bisnis dengan Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmat yang saya berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan banyak orang-orang yang butuh pertolongan, terutama di Indonesia ini, bukan hanya dampak pandemi, tapi juga ada gempa, ada banjir, ada tanah longsor, ada macam-macam lah. Itu yang sangat dibutuhkan. Makanya saatnya kita untuk bergandeng tangan, bergotong royong untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Nah, sukses Ramadan ini, yang ketiga adalah, kuncinya adalah ikhlas dan gembira. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Jadi kalau kita ikhlas dan didasari iman, maka dosa kita akan diampuni. Hidup itu kalau tidak salah, yang mudah itu adalah, yang enak itu kalau dosanya diampuni, keinginannya dikabulkan, dan kalau dipanggil meninggal husnul khotimah ya. Jadi intinya begitu. Sama dengan hidup ini, baiklah dengan Allah, bisa dicintai, baiklah dengan sesama, jangan sampai ada musuh, jangan sampai kita ada pertengkaran ya. Kalau beda itu biasa ya, kalau beda biasa, tapi jangan sampai
bermusuhan sampai dendam. Nah, itu yang berat ya. Tapi kalau beda ya kita musyawarah ya, kita ajak diskusi ya. Makanya harus terbuka kita ya. Nah, itu kuncinya adalah kita punya pegangan Al-Qur'an, hadis ya. Tapi dengan cara-cara akhlak yang mulia. Ya, itu Rasulullah begitu. Nah, untuk meraih sukses Ramadan ini persiapannya harus matang. Ibu-ibu 6 hari ini nggak terasa ya. Kalau ibu-ibu biasanya 10 hari semangat, 20 hari semangat, kalau 10 hari terakhir itu sudah mikiri pastel ya, kastenel ya, buat itu ya. Padahal di situ persiapan bonus sebetulnya ya. Harusnya makin apa ya, makin iktikaf ibadahnya makin ketat ya, tapi kena godaan macam-macam lah ya. Nggak tahu ini mudik dilarang mungkin ya nggak seberapa ya. Apa justru malah karena ekonomi mulai meningkat ini UMKM itu harus membuat roti kering gitu. Yang penting bisa mengatur lah. Jadi mudah-mudahan roti keringnya ya lancar, tapi Lailatul Qadarnya dapat. Nah, itu perlu strategi itu. Nah, nanti Ustadz Mufti ini yang pengalamannya bagaimana. Jadi ini dampaknya itu bermacam-macam. Ya. Ini namanya multiple stress ya. Jadi tumpuk enggak karu-karuan ya. Yang punya putra-putri mahasiswa itu juga stres, daring terus itu juga stres ya. Kadang-kadang dosennya ngisi tapi muridnya tidur. Nah, ini berat ini, jenuh ya. Karena SMA mahasiswa itu kan senengannya kumpul-kumpul ya dan lain sebagainya. Ini sementara enggak bisa bolak-balik ketemu orang tuanya aja di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau nggak disikapi sabar dan hati-hati bisa membawa klaster-klaster baru di rumah tangga. Ini yang bahaya. Dan memang terjadi ya. Jadi beberapa sahabat saya itu terkena dari anaknya yang nggak tahan, terus keluar, berkumpul, terus masuk kembali ke rumah tanpa lupa protokol. Nah, ini. Jadi bekal di masa pandemi ini 7I aja ya, iman dan takwa agar berkah, imun sistem kita kuat, jangan terlalu stres. Kalau stres jelas ya, tapi kalau terlalu ini yang bahaya ya. Nah, cirinya orang stres itu biasanya kalau bicara banyak ya, ngomongnya banyak, itu bahasa kedokteran jiwanya itu logore. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mulai ngomongnya banyak, semua dikomentari, itu hati-hati. Bapak-bapak supaya tahu bahwa itu tanda-tanda stres ya. Tapi kalau ada bapak-bapak dijak bicara kok sudah diem aja, enggak respon sama sekali, itu juga stres itu ya. Jadi makin mengingatkan, sehingga yang bagus itu tengah-tengah. Makanya disapa komunikasi. Seperti kalau orang dalam kondisi koma, mau pre-koma ya, pre-koma, itu enggak boleh dikasih minum, harus diajak bicara supaya sadar. Sebab kalau pre-koma dia diberi minum, enggak sadar, maka masuk di paru-parunya. Aspirasi ya, sama dengan kalau bapak-bapak hampir koma, hampir stres berat, itu harus diajak bicara ya, disapa lah, gitu supaya bisa ngomong ya. Makanya harus ada juk-juk, ada hiburan-hiburan ya, jangan metenteng terus ya. Nah, orang sekarang mulai banyak yang muda-muda itu stres, itu dilihat aja kalau ada orang muda jalannya sudah sulit, kaku seperti robot, itu berarti stresnya berat. Nama itu gejala-gejala Parkinson. Itu biasanya pada orang tua. Tapi sekarang usia muda sudah banyak yang gitu, ya, karena stres yang berat. Nah, itu Parkinson, ya. Kalau jalan miringnya kiri, itu nggak kuat bayar cicilan, ya, mikir miring gitu. Itu miring kiri gitu. Nah, yang enak itu ya miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan. Itu balance, ya, seimbang. Jadi hidup memang harus butuh keseimbangan, ya. Makanya dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, ya. Tapi kalau akhiratnya didulukan, mesti dunianya ikut. Tapi kalau dunia tok, akhiratnya lupa, stres dia masuk dalam jurang. Meskipun dia sukses di finansial, itu dilihat ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, akhirat itu tidak puasa, sholat, zakat saja, ya, males jadi semangat itu akhirat. Cemberut jadi senyum itu akhirat. Pelit jadi dermawan itu akhirat, ya. Jadi egois jadi toleran itu akhirat itu, ya. Jadi kadang-kadang
ibadahnya bagus tapi habluminan nasnya tidak bagus, ya. Padahal harus seimbang, ya. Habluminallah, habluminan nas, dan dia peduli. Itu kuncinya begitu. Ibadah, sholat. Nah, ini di Ramadan ini sholatnya ditambah, ya, ada karena ya mulai sholat taraweh, ya, meskipun di rumah dengan keluarga, ya. Nah, ini yang membuat sehat, ya. Jadi tidak olahraga tapi sholatnya khusyuk, benar, itu olahraga yang terbaik, ya. Berkeringat itu, apalagi sholat tahajud itu kalau sungguh-sungguh itu berkeringat betul, ya, malam. Kalau bapak-bapak mesti tulangnya bunyi, kretek. Nah, itu, ya. Itu tanda-tanda sudah menjelang udzur. Nah, sabar, ilmu. Nah, ilmu agama kesempatan ini karena di rumah, ya. Tapi ilmu dunia terutama dalam mengatasi pandemi ini para pakar-pakar ya harus cari, ya. Memang pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Nah, ini saya kombinasikan, ya, dunia, ya, agama. Ikhtiar, jangan putus asa. Wah, aduh, mengeluh, ya. Ikhlas ini paling amal soleh yang paling kita idamkan, ya. Ikhlas, ya, susah ini. Istiqomah ini lebih berat lagi, jadi tahapannya begitu. Jadi pandemi masih ada, diatasi dengan disiplin, vaksinasi, dan terus 3T itu, ya, secara bersamaan dan konsisten. Ini saya vaksin yang kedua. Nah, ini memang agak kemeng karena ternyata yang nyuntik adalah murid saya, ya. Jadi mungkin karena grogi, jarumnya rodok menceng atau jadi agak kemeng. Saya kasih paracetamol hilang. Nah, ini ibu saya umur 86 ya sudah 2 kali, ya, COVID. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu, ya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Insya Allah tidak masalah. Nah, ini ada kejadian sudah vaksin tapi kena COVID, ya. Nah, memang pembentukan antibodi itu tidak langsung, tapi 28 hari atau 1 sampai 1 bulan, ya. Nah, makin 3 bulan, 6 bulan makin meningkat, ya, efikasinya itu. Jadi meskipun saya sudah divaksin, saya melayani pasien, tapi tetap pakai APD level 2. Bagaimana setelah divaksin? Alhamdulillah tambah sehat, ya, lebih tenang, dan saya bisa fokus dalam bekerja. Yang penting adalah kita memberikan kontribusi menuju herd immunity ini, ya. Ditarget memang 12 sampai 15 bulan, tapi kalau lebih cepat lebih baik, ya. Makanya siapa yang bersedia langsung diimunisasi, ya. Seperti sekarang tahapannya lansia, tapi yang ngantarkan itu belum lansia, yang ngantarkan juga disuntik sekalian, ya. Dan kita siap mengikuti Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa, banyak istilahnya, ya. Tapi intinya adalah ini bulannya Allah. Allah mengatakan bulan lain milikmu, khusus Ramadan milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, ya. Diturunkannya Al-Quran, makanya kegiatan yang jangan dilupakan adalah ini, tadarus Al-Quran ini, ya. Selain intinya adalah untuk introspeksi diri selama 1 bulan penuh, di mana 11 bulan itu bebas, ya. Jadi ya pecel masuk, gado-gado masuk, sate masuk, rawon masuk, ya, sehingga organ ini tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Ramadan ini diberi kesempatan untuk organ-organ ini istirahat dan recovery. Nah, istilahnya itu kalau kendaraan itu ya tune up lah, ganti oli, ya. Biasanya 3 bulan sekali, ya. Ini tubuh kita ini satu tahun sekali, tapi 1 bulan. Trainingnya 1 bulan. Training itu biasanya 5 hari, 7 hari itu sudah berat. Ini 1 bulan, jadi tidak semua orang sanggup untuk konsisten ini. Jadi memang yang lulus itu betul-betul saringan. Makanya yang dipanggil adalah yang ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, bukan orang yang muslim. Banyak orang muslim yang mungkin tidak puasa juga, ya, tapi beriman, yakin. Karena akan diberi sertifikat yang tertinggi, yaitu la'alakum tattaqun, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi iman diproses, kemudian 1 bulan untuk outputnya takwa. Nah, Bapak Ibu jangan lupa zakatnya ini, ya, zakat fitrah ini. Sebab kalau tidak zakat fitrah maka tidak diterima puasanya, ya.
Dan ada satu lagi bagi yang sudah mampu, zakat malnya sudah jauh-jauh sebelumnya sudah dihitung. Outcome-nya enggak main-main ini ya. Ya sehat, ya akhlak mulia, ya dermawan, pokok berkualitas lah, ya. Dan akhiratnya lebih banyak daripada dunianya. Enggak kedonyan ya. Orang kedonyan ini cirinya gampang, ngeyelan ya, egois, pengen menang sendiri, itu duniawi dia, ya. Kalau orang yang sudah ikhlas itu enggak ada baper itu, tersinggung, marah-marah enggak. Dia selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dan dia justru banyak ngalah ya. Karena janji Allah siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Cumannya banyak orang dolim ya. Sudah ngalah masih di pepet terus ya. Istri nyalakan suami itu sudah suaminya diem diserang terus ya. Itu bisa muncul diabetes, mati mendadak, jantungan dan lain sebagainya ya. Dia pokoknya tidak boleh dolim. Demikian juga suami dengan istri tidak boleh dolim ya. Suami yang sukses pasti ada istri dan anak-anak yang hebat yang selalu mendoakan. Tapi kalau ada istri yang sukses biasanya ada suami yang stres ya, karena nggak doakan aja nggak sukses aja ngatur ya. Tapi kalau sukses ngaturnya tambah nemen ya, sampai gowes nggak boleh ya. Semua HP-nya ya diperiksa terus ya. Itu yang membuat penyakit ya itu sebetulnya ya. Kurang ada kepercayaan ya. Bahwa sebetulnya Allah itu mengawasi terus ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berserta kamu di mana saja kamu berada. Kalau orang yang cerdas ya titipkan kepada Allah ya. Itu. Jadi jangan sampai mengkhianati salah satunya itu. Jadi semakin. Nah, proses Ramadan ini yang berat adalah maintenance di 11 bulan berikutnya. Kadang-kadang Ramadan kita bisa khatam 5 kali, tapi di luar Ramadan kadang-kadang seringkali menurun ya. Stabil aja itu berat. Apalagi meningkat. Itu yang ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar biasanya. Meningkat dia, ibadahnya lebih bagus, sosialnya lebih bagus ya. Habluminawahnya dia makin luar biasa, habluminanasnya dia tidak hitung-hitungan, ya sedekahnya luar biasa dan peduli dia, peduli. Bukan hanya kepada manusia, tapi semua pada alam semesta ini ya. Yarhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Jadi yang asalnya senang bertengkar, sekarang dia makin sering damai, ya sejuk dan wise, bijaksana. Itu ciri-ciri yang dapat malam Lailatul Qadar. Kalau lihat wajah-wajahnya ibu-ibu KPMI Belgia ini salah satu grup yang insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Wajahnya kelihatan. Amin, amin. Amin, amin. Jadi Ramadan di tengah pandemi ini harus disyukuri ya. Gembira, ikhlas, serius ya. Persiapan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa sukses dan tambah sehat dan tetap aman ya. Aman dari pandemi ini, dari COVID ini. Soalnya COVID itu jenis virus yang juga cerdas ya, pinter ya, lebih cerdas. Jadi sebetulnya manusia itu masih sepinter-pinternya masih kalah ya. Jadi belum ada apa-apanya, makanya nggak boleh sombong kita ya. Profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN tambah ngamuan ya. Jadi titelnya banyak tambah ngamuan, kadang-kadang gitu ya. Nah itu. Jadi Ramadan di tantangan ini, anugerah, peluang untuk kita meraih muttaqin, kesempatan untuk kita bisa mendapat lebih sehat, sukses dan bahagia ya. Sehat bisa, sukses belum tentu ya. Bahagia apalagi ya. Ada orang sukses tapi tidak bahagia ya. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, tapi kena stroke ya. Jadi supirnya naik mobil, dianya naik ledekan kursi roda ya. Jadi itu. Jadi kalau bisa bahagia, ada lagi sehat, sukses, bahagia. Tapi kalau KPMI bahagia ini tambah lagi berkah. Karena sering manggil saya ya. Itu mudah-mudahan rezekinya barokah ya, tambah sehat. Tidak ada ruginya kalau manggil saya. Makanya ada yang 4 kali, 6 kali itu ya mudah-mudahan tambah barokah ya. Yang nggak pernah manggil itu biasanya kena masalah terus itu biasanya. Karena nggak tahu tips-tipsnya. Jadi memang training ini dengan owner, trainernya langsung Allah. Apa yang dilatih? Hawa nafsu.
Karena kata Rasulullah, perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Nah, namanya total training, ya, total training of Ramadan. Hatinya didetox dengan banyak ibadah, zikir, baca istighfar, ya. Itu penyakit hati ini juga luntur, ya. Penyakit hati ini luntur. Setannya nggak sempat untuk menggoda karena diisi dengan zikir, sholat, baca Al-Quran, tadarus, sedekah. Wah, luar biasa, ya. Jadi penyakit hati AIDS itu angkuh, iri, dengki, sombong, egois, tersinggung, wah, macam-macam itu luntur semuanya. Ya, nanti biasanya habis Ramadan muncul lagi karena tidak istiqomah itu. Nah, itu harus nanti caranya bagaimana supaya istiqomah. Fisik. Nah, tadi tidak boleh makan mulai subuh sampai maghrib, ya. Makanya kalau malam itu karena organnya recovery, maka makannya jangan langsung digaspol, ya. Kadang-kadang di meja itu ya ada kolak, ada bakmi, ada soto, ada macam-macam, ya. Tapi setelah dimakani kurma 3 sama teh hangat sudah kenyang, ya. Itu nikmatnya Ramadan, gitu, ya. Jadi sebaiknya kalau buka ya menyontoh Rasulullah, ya. Kurma harus ada 3 saja, 3 terus air hangat, ya. Kalau teh hangat ya boleh. Kalau Bapak Ibu kangen kopi itu boleh, ya. Kopi itu sangat bagus untuk liver, ya. Jadi dia antioksidan yang bagus untuk liver. Karena orang yang mikir itu livernya yang kena, ya. Karena orang mikir itu energinya 5 kali lipat yang terkuras. Makanya seringkali kena sirosis dan lain sebagainya. Cuman syaratnya kopi tidak boleh lebih dari 6 gelas, ya. Kalau 6 gelas maka terjadi gangguan di jantungnya. Karena kopi mempunyai efek inotropik, ya. Jadi detak jantungnya akan lebih cepat. Tapi kalau 2 gelas, 3 gelas itu sangat bagus, ya. Untuk CNS stimulan, ya. Tahan melek, ya, itu. Cuman untuk ibu-ibu jangan terlalu banyak karena dia akan mempercepat osteoporosis, ya. Wis ngamuan, jengkelan, dendam, tambah minum kopi banyak, ya tambah kropos, ya. Itu. Makanya penyakitnya ibu-ibu kan berarti kalau enggak linu-linu pusing, ya, masuk angin, ya. Makanya disiapkan Puskesmas, ya. Puskesmas itu kan singkatannya pusing, keseleo, masuk angin, ya. Saya dulu 6 tahun tugas di Puskesmas itu penyakitnya yaitu aja enggak pernah berkembang, ya. Akhirnya saya, Pak, kalau gini saya enggak maju-maju, akhirnya saya pindah ke rumah sakit, ya. Karena setiap saya tanya penyakitnya mesti itu, ya. Problemnya itu aja. Mental berarti sabar, enggak boleh marah, ya. Sosial lebih peduli, memperbanyak sedekah. Spiritual, nah ini bagaimana agar dicintai oleh Allah, mendapat ridho dari Allah. Makanya kita dapat pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Kalau dipuji manusia belum tentu Allah memuji, tapi kalau Allah memuji pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Itu bedanya. Makanya pesan orang tua saya, jangan sombong, jangan senang dipuji. Nah, gitu biasa aja, ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Tapi yang bagus introspeksi diri. Karena orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, makanya kita harus untuk spiritual dicintai Allah ini sering SMS-an sama Allah, sering WA-an sama Allah, ya. Bukan malah nyari hoax terus disebarluaskan, itu salah. Di SMS itu dikir, sholat, mengaji, dan sedekah, ya. Bagaimana manfaatnya untuk kesehatan? Ya, seperti kita ketahui, seperti pada waktu ceramah yang pertama, sehat itu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Kalau dinyatakan sehat, ya berarti 5 aspek ini harus seimbang. Nah, sekarang puasa bagaimana dampaknya terhadap 5 aspek ini? Nah, fisik, badan, ya. Nah, ini imun jelas meningkat, ya. Karena ikhlas tadi, ya, niatnya kan sudah ada. Niatnya lillahi ta'ala dengan niat ikhlas, acceptance, ya. Acceptance itu ikhlas, ya. Itu daya tahan tubuhnya akan meningkat. Nah, puasa sendiri itu diet yang paling sempurna. Makanya kalau pengen badannya gemuk itu puasa Senin Kemis, ya. Terus minum air putih hangat, ya. Supaya apa? Berkeringat. Berkeringat itu adalah melunturkan lemak, ya. Hangat saja, enggak usah umum.
Kalau umum pelocot nanti lambenya, ya. Jadi hangat. Ya. Kedua dengan jalan kaki 3-5 kilo, ya. Fisik, organ tubuh recovery, otomatis tidak kelelahan, ya. Jadi stres itu membuat kelelahan. Jadi banyak orang sakit itu ya mungkin karena kelelahan. Karena kelelahan yang paling berat adalah di samping fisik ya psikologis, ya. Makanya fisik ada batasnya. Tidak usah memaksakan. Olahraga yang penting 15-30 menit tapi rutin, ya. Jadi kalau olahraga itu rutin, teratur, sesuai umur, ya. Dan yang penting senang supaya moodnya ini naik, ya. Kalau mood naik maka endorfinnya naik, ya. Makanya dipakai untuk olahraga. Jadi nah mau olahraga pun moodnya harus bagus, makanya nyari olahraga yang membuat kita senang, bukan ikut-ikutan tapi senang. Tenis meja, yoga, senam, goes, terserah apapun, bulu tangkis, asal dia moodnya enak, ya. Seperti orang bulu tangkis, kalau kita bulu tangkis, ya kalau sudah tua enggak usah lari-lari, ya. Siap di depan net aja. Kalau ada umpan enak ya dicemes. Kalau cemesannya masuk, lah itu imunnya meningkat, ya. Tapi kalau nyantol, lah itu imunnya turun. Makanya caranya supaya imunnya sama-sama meningkat, itu lawannya dikasih umpan yang enak supaya bisa nyemes, ya. Nyemesnya masuk, yang ngumpani juga imunnya naik, yang nyemes juga imunnya naik juga, ya. Itu jadi itu caranya olahraga itu begitu. Nggak usah cari menang-menangan, ya. Kalau cari menang-menangan malah buyar kelompoknya nanti, ya. Karena yang kalah terus, ya, akhirnya males, ya. Kasih kemenangan dia, ya. Semua supaya bisa menang. Jadi kuncinya agar kita semua sukses itu menggembirakan, saling menggembirakan. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Simple sebetulnya, ya. Helpful, suka menolong, ya. Jadi secara fisik itu kalau puasa itu ya maka penyakit kronisnya akan membaik, kolesterolnya normal, diabetesnya terregulasi, ya. Itu bertubi-tubi, di situ istighfar, sholat, kemudian makannya terkendali, jelas menurun, ya. Nanti membaik. Jadi tidak ada alasan yang punya penyakit kronis tidak puasa. Itu memang tidak niat, ya, tidak niat. Jadi sudah jelas itu. Karena tidak ada larangan. Sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Dengan perilaku sehat, dengan manajemen sholat, ya. Sholat perintah Allah dimulai dari berwudu, ya, mengenal Allah, berkomunikasi, ya, bersandar kepada Allah, ya. Seperti keluarga, kalau istri bersandar pada suami, ya, itu mesti tenang, ya. Ini enggak kadang-kadang, ya, lambene dikruwes. Enggak bersandar tapi lambene dikruwes. Nah itu enggak boleh. Suami bentak istri juga enggak boleh, ya. Harus saling menghormati, menyayangi, enggak boleh berlebihan lah, ya. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau ada keluarga enggak harmonis ya berarti problem itu. Dua. Itu kuncinya pada sikap dan komunikasi, ya. Nah, dengan Allah juga demikian. Kalau sholat kita pikirannya fokus, ya, makin fokus maka konsentrasi sehingga otak ini juga dengan gerakan ruku, sujud, ya. Kalau ruku itu darah itu mengalir ke jantung 4,5 liter itu. Makanya tidak ada berdebar-debar, dredeg itu tidak ada, ya. Jadi yang bagus itu deg-deg, 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 ya. Ada yang dredeg-deg hilang, itu fibrilasi, ya. Itu biasanya banyak masalah, ya. Utangnya banyak atau punya simpanan itu biasanya fibrilasi jantungnya itu, ya. Kalau yang normal ya deg-deg, deg-deg normal, ya. Tapi diketak istrinya kadang-kadang langsung mandek, itu mati, ya. Berarti tidak boleh. Getak itu tidak boleh, ya. Harus yang baik. Makanya kalau ada istri ngomel-ngomel itu dianggap dikir aja, ya. Kalau ngomel terus ya ditinggal aja keluar, ya. Goes atau pura-pura nyelimur gitu aja. Itu cara teknik-teknik itu harus punya. Bacaan sholat itu doa-doa itu isinya, ya. Kalau khusyuk benar, berarti dia akan menjauhi dari kemungkaran. Makanya banyak orang Islam kok perbuatannya belum benar. Ya mungkin sholatnya belum benar ini, ya. Belum khusyuk, ya. Belum takut kepada Allah, ya. Takutnya masih kepada
KPK, ya nggak takut sama Allah, takut sama KPK, BPK dan PKK. Yang sering itu PKK, ya takut sama PKK. Jadi sholat malam, nah ini sebenarnya sholat malam mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara yang jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Kalau kanker bagaimana Pak Agus? Dorman dia selnya. Dorman. Kenapa? Daya tahan tubuhnya kuat, membentengi semua. Jadi sel kankernya tidak bisa bergerak. Jadi sel kanker itu marah, dia bangkit karena itu tadi, cemas. Ya, mangkel sama dokternya, perawatnya, mangkel sama prosedurnya, mangkel sama efek sampingnya dan lain sebagainya, pokoknya mengeluh terus ya. Itu malah seneng kankernya. Ini makanya pentingnya paliatif itu. Jadi bio, psikososio, kultural, spiritual harus balance, harus simultan. Secara psikis berlatih sabar, emotional detox ya, pikiran tenang, tidak galau ya, galau, ya. Mengurangi stres jelas ini. Ini gambaran otak yang mengkeret ya. Ini bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya tadi mikir kantor, campur mikir ini ya. Pokok yang kakean pola itu bisa otaknya mengkeret. Jadi ini sulkusnya membesar. Ini ya. Jadi putih-putihnya ini mengecil. Ini yang membesar ya. Ini brain atrophy. Kalau ibu-ibu ya biasanya ini ya ngurusi suaminya, ngurusi dapur, PKK, grup dan lain sebagainya ya, ngurusi makanan, dagangan itu mengkeret ini. Makanya harus tim, bergerak harus tim. Teamwork, networking, innovation, ya hanya itu aja. Nah, ini iri, dengki, sombong itu mengkeret semua ini. Ini otak, keluarnya nyeri terus ya. Jadi harus difoto. Kalau ini non normal berarti brain atrophy. Tapi ini kalau selnya bergerak biasanya memicu kanker otak. Hati-hati ya. Dia keluhan nyeri kepala terus itu bisa kanker otak. Sosial ini sementara di rumah ya takjil bersama ya. Ya, buka bersama sementara ditunda, tapi kalau pakai daring ya nggak apa-apa. Meningkatkan solidaritas dan gotong royong. Zakat, nah ini. Makanya pentingnya zakat ini, nggak usah hitung-hitungan sama Allah ya. Allah nggak hitung-hitungan dengan kita. Ini kewajiban ada dikeluarkan sebagian dari rezeki dari Allah itu ya. Maka ini akan diri kita bagus, keluarga kita bagus dan membantu menyelesaikan permasalahan dengan mengurangi kemiskinan atau orang-orang yang terdampak makin banyak dengan pandemi, dengan PHK, dengan macam-macam lah ya. Dan pahalanya dilipat gandakan ya. Kadang-kadang teman-teman kita di masjid itu pengen masuk surga tapi nyemplungi masjid mak kelidik ya, itu harusnya sungkan sama malaikat mak kelidik ya kan. Nyemplungi mak sekoin 1000 pengen masuk surga ya kan. Jadi malu itu ya. Kita harus ambil yang besar ya, sama Allah ambil yang besar karena kita dagang sama Allah, bisnis dengan Allah. Dan bisnis dengan Allah pasti sukses ya. More you give, more you get ya. Allah mesti melipat gandakan ya. Justru kalau tidak dia keluarkan itu berbahaya, jadi penyakit ya. Nah, ini ada teman saya yang tidak keluar dari ICU, maka saya suruh ke yatim piatu ya suaminya. Begitu nyumbang yatim piatu langsung dia diperbolehkan pulang. Manfaat kultural tidak diskriminatif, rasa kebersamaan dan manfaat spiritual jelas menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, lebih qanaah dan istiqomah ya. Kegiatan akhiratnya lebih banyak ya. Jadi di masa pandemi Covid ini yang penting tenang, tidak panik tapi fokus ya. Tetap bersyukur, berpikir positif dan action positif. Sabar ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID ini. Disiplin protokol kesehatan ya, di rumah aja kalau nggak penting, stay at home dan menunda mudik ya. Yang penting duitnya kirim ya, duitnya tetap dikirim ya kepada orang tua ya, badannya nggak usah mudik. Melaksanakan puasa Ramadan dengan menata niat, hati, fisik, mental, spiritual, harta. Nah, ini penting ya. Ayo gotong royong melawan COVID-19 dan banyak berdoa. Jadi bagaimana hikmah daripada puasa ini ya, jaga iman takwa, tetap sehat, makin peduli ya, rasa kebersamaan dan kita optimis saja dan kita insya Allah makin tahan banting ya.
Jadi goal Ramadan ini beriman dan bertakwa. Ini modal untuk kita bersaing secara global setelah nanti pandemi selesai ya. Kenapa beriman dan bertakwa? Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard ya, berkah dari langit dan bumi. Dan hebatnya orang bertakwa itu pasti dapat petunjuk ya, dapat furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanau wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim ya, dapat petunjuk, pasti diampuni dosa-dosanya dan karunia yang besar. Ciri bertakwa, kalau kita lulus pasti dia makin dermawan ya, makin bisa mengendalikan emosi dan dia pemaaf ya. Makanya jangan lupa saling memaafkan ya. 0-0. Nah, istilahnya orang-orang 0-0 ya. Tapi jangan jadi 0-0 kayak sepak bola, tapi kita betul-betul minta maaf dari lubuk yang paling dalam. Takwa, jadi social intelligence yang tinggi, yang jelas ini ya. Dia makin hati-hati dalam hidupnya, tidak gampang share hoax-hoax ya, tidak gampang menyalahkan orang lain ya, menuduh, memfitnah dan lain sebagainya ya. Tapi dia makin peduli, makin suka mendamaikan dan lain sebagainya ya. Dan jaminannya adalah surga orang yang bertakwa ini ya, berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Baik Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada masalah apapun, kata Rasulullah pasti Allah akan menolong kalau kita melakukan hal-hal ini ya. Dalam hadis qudsi, mencintai makmurkan masjid, silahkan bertarawih atau itu kalau untuk di zona yang hijau dan protokol kesehatannya ketat ya. Qiyamul Lail ini di rumah kalau bisa ya rutin sebelum kita sahur, bersedekah, ringan tangan, suka menolong ini kita tingkatkan terus dan memperbanyak baca sholawat ya. Ini perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan setiap kali berwudu, nah, keadaan suci. Jadi tidak hanya pada waktu mau sholat saja, tapi pokok masuk kamar mandi kita keluar berwudu. Bagaimana persiapan melaksanakan Ramadan ini agar sukses ya? Menata niat ya, lillahi ta'ala karena Allah, menata hati, fisik dan mental ya, tetap olahraga bisa dialihkan sore ya. Kalau goes ya mendekati buka boleh ya. Saya tadi pagi goes sendiri ya, karena teman-teman tidak ada yang berani, saya goes malah sehat ya. Sekarang alhamdulillah ya, karena senang. Menata harta dan menata doa. 5 ini harus kita persiapkan betul. Mari kita berpuasa menjalankan Ramadan seperti sunnah Rasulullah ya, memperbanyak Al-Quran, aktivitas positif ya, semangat dalam bekerjanya lebih semangat ya, karena pahalanya dilipat gandakan ya. Bahkan jangan malah nyari musola terus geletaan. Biasanya cari musola terus kelekaran itu ketara yang enggak betah, prihatin itu biasanya. Kreatif, inovatif yang dahsyat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi keluarannya orang sukses Ramadan ya luar biasa ya, makin bijaksana ya, makin bahagia, istiqomah ya, banyak sekali, dan terutama ya mesti tambah sehat ya, akhlaknya mulia ya. Kalau disuruh hanya yes, oke ya, jangan enggak bisa Pak, sulit, repot. Kadang-kadang itu enggak lulus Ramadannya berarti. Hanya yes, insya Allah. Semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan di masa pandemi dengan baik dan berkualitas. Nah, ini kegiatan yang mungkin bisa, ini yang saya lakukan ya, berusaha untuk istiqomah. Jadi mulai taraweh terus, ya Rasulullah mengingatkan yang penting itu istiqomah ya. Khairu umuri atwa muka wa inkola. Sebaik-baik perkara itu yang ajak walaupun sedikit. Kemudian tidur malam, jangan lupa berwudu, berdoa, dan bangun tengah malam, sholat tahajud, berdoa, baca Al-Quran sambil menunggu akhir sahur ya. Persiapan sahur, makan gizi cukup seimbang, teh manis, kopi, untuk memberi kekuatan
1 hari ke depan itu jangan lupa ditutup dengan air putih 2-3 gelas ya. Terus niat puasa. Nah itu samauti anadai fakti syahri Ramadan di sanati fardholillahi ta'ala la haula wala quwata illa billah. Ya dinsun poso tutu kos dino sesuk tutu kos sasi busuk tutu kos tahun besok krono manut perintah Gusti Allah Ta'ala ya. Jadi kalau itu sekali aja di awal barangkali lupa itu sudah masuk, sudah terhitung ya. Tapi kalau istilahnya seperti charger dicas lagi ya boleh. Tapi itu biasa. Tapi biasanya habis terawih itu misalnya kita diajak niat ya. Kemudian persiapan sholat subuh ya, masjid, berzikir ya. Kemudian sholat berjamaah ya. Biasanya ada kajian-kajian dan juga pulang. Kemudian persiapan olahraga. Tetap ya. 15-30 menit kenangan sinar matahari pagi. Macam-macam sesuai dengan keinginannya untuk membuat mood ini dan semangat ini terus berkobar. Baca koran, WA yang baik-baik ya, berita, persiapan bekerja, dan sampai bekerja sholat duha ya. Kalau mau berangkat boleh ya, 2 rakaat aja ya, 2 rakaat. Biasakan itu. Seperti kita kalau di umroh itu kan ya. Kalau saya melayani pasien ya, nyangoni pasien, ya, pasien yang tidak mampu disangoni ya. Jadi intinya ibu bapak jangan repot, ibu kan berat sudah. Kita yang harus repot ya. Kita sampai menyekolahkan putra putrinya, anaknya yang tidak bisa sekolah, kita urunan untuk bisa sekolah. Sholat duhur dan berdoa. Dan pulang ke rumah, sampai di rumah ya mandi, sholat asar, berdoa, baca Al-Quran ya, dan nonton TV sambil menunggu berbuka ya, waktu berbuka. Jangan lupa kurma 3, air hangat, makan makanan ringan, kolak ya, yang manis pokoknya supaya ada kekuatan ya. Kemudian sholat maghrib berjamaah baru makan nasi ya, jangan langsung nasi, nanti sholatnya wareken ya, wareken tidak bisa ya, bolak-balik gelegeen. Kemudian persiapan sholat taraweh, dan insya Allah ini rutin dilakukan dengan ikhlas dan senang. Nah, kalau ingin dapat malam Lailatul Qadar, dianukan sejak awal dan trennya meningkat terus sampai 20 hari, 10 hari terakhirnya justru malah meningkat ya ibadahnya. Zikir macam-macam setelah sholat, ada tambahan, ada khusus ya, dan zikir waktu tahajud ya. Ini doa agar istiqomah ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Kita supaya konsisten ya. Kemudian doa tawakal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Itu ada pasrah, acceptance ya. Jadi semua dipasrahkan. Tapi harus ikhtiar maksimal dulu ya. Jangan titik-titik pasrah, tapi usahanya belum maksimal ya enggak. Harus maksimal dulu. Kita maksimal enggak ada ukurannya ya. Nah, jangan lupa baca sholawat, kemudian doa untuk orang yang bertakwa ini. Yang baru ini ya, kalau mau Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Misalnya saya 11 kali ya, gabung dengan doa-doa yang sebelumnya sudah Bapak Ibu sudah saya berikan ini tambahan-tambahannya. Agar punya pikiran positif ya. Ini doa di Quran surat Al-Mu'minun ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan ya. Supaya good mind, memandang kejadian, memandang seseorang itu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. Karena setiap orang pasti ada positif, ada negatifnya ya. Seperti pandemi ini ya ada sisi positifnya ya. Hikmah positifnya adalah kita disuruh introspeksi diri, latihan sabar, makin tahan banting, nggak putus asa ya. Kemudian solidaritas kita ditingkatkan dan kita selalu safety and healthy ya. Kebersihan ya, keselamatan itu diutamakan. Mengapa doa itu penting? Ya hidup itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, berhati-hati ya, selalu mohon petunjuk kepada Allah. Nah ini pentingnya doa. Orang tidak mau doa itu sombong dia, sabda Rasulullah ya, sombong dia. Senjatanya orang mukmin itu doa.
Ya, makanya doanya yang banyak ya. Seperti kalau kita wukuf di Arafah itu kan semua doa dibawa ya, baca. Karena doa-doa yang mustajabah itu. Mudah-mudahan KPMI Belgia suatu saat pasti seperti ini ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannati ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya, maka masuklah dalam golongan hamba-Hambaku. Ini saya pernah ada mendampingi seorang orang tua umurnya 90 tahun, itu kegiatan baca Al-Quran terus. Pada waktu sebelum meninggal, ayat yang dibaca ini terus ya. Jadi orang ini jelas hafal Al-Quran ya, karena ayat yang dibaca, ayat yang dirindukan oleh surga. Mendahulukan akhirat maksudnya terasa enak ya. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi akhlak mulia, beramal soleh, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, peduli, anti kekerasan, tidak senang bertengkar, dan lain sebagainya. Ya. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan dan nanti selepas Ramadan punya hati yang bersih ya, tidak ada benci dan dendam ya, ngomongnya enak ya, jangan nggak bisa ya, nggak bisa ini. Hati yang merasa tenang enak ya, tidak ada penyakit hati dan adaptif, bisa menyesuaikan dengan orang lain ya, bukan orang lain menyesuaikan kita bisa kemana-mana ya. Jadi seperti bekerja itu profesional, proporsional, bisa menempatkan pada posisi yang tepat dan passion dia dengan hati ya. Makanya layanannya harus penuh hati, champion ya, cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian ya. Jadi layanan itu kan ada separuh hati, seperlu hati, sesuka hati. Nah, kita sepenuh hati, tulus dan antusias, semangat tapi ikhlas. Ada orang semangat tapi nggak ikhlas ya. Dia semangat kalau ingin dipuji pimpinannya ya. Tapi ada orang yang ikhlas nggak kerja-kerja, ikhlas kok, tapi nggak kerja-kerja ya itu ya. Jadi yang bagus semangat tapi ikhlas, lillahi ta'ala. Ada rezeki alhamdulillah, kalau nggak ada itu sedekahku. Tingkatkan terus sinergi, kolaborasi, sinkronisasi. Selamat menunaikan puasa Ramadan. Mari kita bekerja dengan niat ibadah agar tercapai sukses bahagia dunia akhirat.